Halo, selamat datang di saluran Training Center Sauki. Yang kali ini akan dibahas untuk pengetahuan listrik dasar. Baik teman-teman, tanpa berlama-lama ya, langsung saja just enjoy the show. Untuk daftar isi atau apa yang akan kita bahas hari ini itu dibagi menjadi 5. Yang pertama ada definisi listrik, 2 teori atom, 3 sifat benda, yang keempat tegangan, arus, dan juga resistansi, dan yang kelima ada jenis listrik. Untuk definisi listrik, itu sebenarnya banyak para ahli bahasa maupun saintis yang mendefinisikan listrik itu apa. Dan kita bisa menarik kesimpulan bahwa listrik itu merupakan yang pertama, fenomena fisika yang berhubungan dengan kehadiran dan aliran elektron. Yang kedua, salah satu bentuk dari energi. 3, didapat dari mengkonversi bentuk energi lain. Dan yang keempat, dapat dikonversi menjadi bentuk energi lain. Berikutnya, untuk teori atom. Seperti yang telah kita ketahui pada pelajaran kimia di sekolah, telah diterangkan bahwa semua benda di dunia ini tersusun dari beberapa bagian, dan bagian yang paling kecil adalah atom. Atom memiliki 3 subatom, yaitu neutron yang bermuatan netral, proton yang bermuatan positif, dan elektron yang bermuatan negatif. Dalam suatu atom, neutron dan proton berada pada nukleus atau inti atom, atau sebagai pusat dari atom. Dalam hukum Coulomb telah dijelaskan bahwa muatan negatif dan muatan positif akan saling tarik-menarik satu sama lain karena mereka beda jenis. Elektron berada pada kulit atau orbitnya mengelilingi nukleus seperti yang tampil di gambar, layaknya satelit yang mengelilingi planetnya. Dan pengaruh tarik-menarik yang telah disebutkan tadi menyebabkan elektron terikat dengan nukleus yang sebelumnya telah disebutkan sebagai terdapat proton atau muatan positif. Dan perlu kita ketahui bahwa setiap atom atau unsur memiliki jumlah neutron, proton, dan elektron yang berbeda-beda. Dan kita ketahui juga wujud serta karakteristik dari setiap unsur ini beda-beda. Itu. Dan pada ilmu listrik ada sifat benda, atau di sini adalah untuk pengelompokan. Setiap unsur itu dibagi menjadi 3 kategori atau 3 kelompok. Kelompok pertama itu adalah konduktor. Ya. Yang kita tahu sifatnya mengalirkan arus listrik. Nah, komponen ini atau bahan ini merupakan bahan yang memiliki elektron bebas. Di mana elektron bebas itu pengertiannya adalah elektron yang dapat berpindah dari satu atom ke atom lainnya. Ingat sebelum tadi. Jadi setiap benda disusun dari banyak sekali atom, dan untuk konduktor ini atom-atomnya akan saling istilahnya apa ya? Di situ ada mengalir elektron dari satu atom ke atom yang lainnya, begitu. Kemudian atom ini memiliki elektron yang bermacam-macam jumlahnya dan berada pada level kulit atom dengan jumlahnya yang sendiri-sendiri. Misal di sini kita lihat ada kulit pertama berisi 2 elektron, Kulit kedua berisi 8 dan seterusnya. Di mana semakin jauh dari nukleus, maka akan semakin banyak elektron yang dapat semakin banyak elektron yang berada pada kulit tersebut. Agak belibet ya. Nah, kecuali pada kulit yang paling luar, di mana kulit yang paling luar ini sangat bervariasi, berbeda-beda antara atom satu dan atom lainnya. Jadi bisa beda ya. Nah, kulit terluar atau kita sebut kulit valensi ini
atau valence shell kalau bahasa Inggrisnya, itu berisi elektron yang berpindah-pindah ke atom lain. Jadi yang bisa berpindah ke atom lain itu adalah elektron yang berada pada kulit terluar. Nah, jika jumlah elektron pada kulit terluar ini, atau kita sebutnya adalah elektron valensi ya, jika jumlahnya itu di bawah 4, maka akan sangat tidak stabil dan sangat mudah untuk berpindah ke lain atom, bukan berpindah ke lain hati ya. Karena inilah atom dengan elektron valensi di bawah 4 ini memiliki elektron bebas, sehingga disebut dengan konduktor. Contohnya adalah bahan logam seperti aluminium, tembaga, emas, bahkan campurannya juga bisa, misal baja atau brass itu apa ya? Kuningan. Itu. Kelompok kedua adalah isolator, di mana komponen ini, bukan komponen tapi unsur ini, bahan ini merupakan atom yang memiliki elektron valensi lebih dari 4. Unsur ini adalah yang paling stabil elektronnya ya, paling sulit untuk berpindah dari atom satu ke atom lainnya. Maka bahan ini disebut dengan isolator. Contohnya adalah plastik, plastik, kaca, kayu, belerang, dan lain sebagainya. Maaf ya, sore-sore rekamannya. Dan untuk bahan berikutnya, itu kategorinya adalah semikonduktor, yang umumnya memiliki elektron valensi, jumlahnya itu ada 4. Elektron valensinya ini dapat berpindah dari atom satu ke atom lain, asal ada perlakuan khusus, misalnya doping dengan unsur lain. Nah, kalau tidak didoping biasanya ya jadi isolator juga, jadi tidak berpindah. Tapi kalau ada perlakuan khusus, misal seperti tadi, itu nanti bisa berpindah. Contoh bahannya adalah germanium dan juga silikon. Oke, contoh nyata untuk penggunaan isolator dan konduktor ini adalah kabel. Ya, kabel. Jadi kabel itu kita tahu untuk mengalirkan arus listrik gitu ya. Arus listrik itu adalah tadi aliran elektron yang berpindah dari satu atom ke atom yang lainnya. Nah, kemudian bagian tepi ini bahannya adalah isolator. Fungsinya adalah untuk menahan elektron bebas yang ada pada penghantar supaya tidak mengalir ke tangan kita saat kita memegang kabelnya. Nah, sedangkan bagian tengah itu adalah kawat tembaga yang berfungsi menyalurkan elektron bebas dari satu komponen ke komponen lainnya, misalnya dari baterai ke lampu. Selanjutnya, nah di sini sebenarnya dalam suatu konduktor atau logam lah kita bilang, terdapat banyak elektron bebas, dan di situ kalau menurut teori itu elektron bebasnya berpindah-pindah dari satu atom ke atom yang lain. Namun kondisinya perpindahannya itu sangat acak, arahnya acak, terus kemudian tidak bareng dengan yang lainnya, sehingga tidak ada beda potensial di situ, tidak ada energi yang dapat kita manfaatkan. Nah, ini untuk konduktor divisualisasi tingkat atomik gitu ya. Terus di sini untuk isolatornya. Itu. Berikutnya, kalau kita beri beda potensial atau tegangan gitu ya, seperti di sini ada baterai. Negatif kita hubungkan di sini, terus kemudian ke lampu. Terminal satu lampunya ke positif. Ini bukan seperti dioda atau komponen lainnya ya. Ini anggap saja zoom in apa zoom out ya, untuk memperbesar itu. Intinya untuk memperbesar di sini tampilannya dari kabel. Nah, kita bisa lihat di sini untuk aliran elektronnya ya, itu serempak. Maksudnya itu dalam satu arah. Ya, misalkan satu atom itu ke kanan, yang lain juga ke kanan semua. Jadi tidak ada yang satu ke kanan, satu ke kiri, gitu. Oke, ini untuk kalau diberi baterai. Ketika baterainya itu dilepas atau saklarnya off, akan kembali seperti yang tadi.
Apa? Ya, jadi kembali acak lagi pergerakan elektronnya. Itu menurut teori. Oke, selanjutnya untuk pengertian dari tegangan listrik. Nah, ini adalah salah satu besaran pada listrik ya, yang pengertiannya di sini untuk pendekatannya adalah tegangan ini merupakan gaya yang dapat mendorong muatan listrik. Kalau dianalogikan, tegangan listrik itu seperti tekanan atau pressure pada sistem fluida, contoh sistem hidrolik. Oke. Kemudian di sini jika tegangannya itu naik atau lebih besar, itu analoginya seperti pressure yang naik juga. Seperti itu. Terus kemudian jika tekanannya itu naik atau lebih besar, maka muatan cairan atau katakanlah di sini olinya yang dapat mengalir itu lebih banyak. Oke. Begitupun dengan tegangan. Jika tegangannya itu lebih besar, artinya lebih banyak muatan listrik yang dapat mengalir. Kita lihat di sini ada dua avometer. Satu avometer yang sebelah kiri mengukur satu baterai. Yang satu avometer lagi yang sebelah kanan mengukur 4 baterai disusun secara seri. Nah, kita tahu kalau AA atau mungkin AAA, A3 gitu ya, itu 1,5 volt kalau satu. Kalau disusun menjadi 4 seri, maka nanti jadi 6 volt. Nah, 1,5 volt dan 6 volt di situ akan lebih besar jumlah arusnya yang mengalir, itu adalah yang 6 volt ketika rangkaiannya sama. Misal saya memiliki satu lampu yang misalkan berapa ya, katakanlah lampu 2 watt misal ya, misal. Jadi ketika diberi 1,5 volt arusnya berapa, ketika diberi 6 volt arusnya berapa, nanti pasti lebih besar yang 6 volt selama bebannya tidak dirubah. Oke. Nah, berikutnya pengertian untuk tegangan listrik lagi. Tegangan listrik ini sering disebut juga sebagai voltage ya. Satuan tegangannya adalah volt. Kemudian voltage itu apa? Voltase itu apa? Seperti yang kita tahu di dalam rumus energi atau usaha ya, yaitu joule sama dengan voltase dikali coulomb. Kalau diputar lagi rumusnya, voltase itu sama dengan joule dibagi coulomb. Joule itu adalah satuan dari energi, coulomb itu adalah satuan dari muatan elektron atau di sini sekelompok elektron yang mengalir. Nah, artinya kalau kita memiliki baterai 1,5 volt, itu maksudnya adalah dia dapat melakukan energi sebesar 1,5 joule per coulomb. Oke. Coulomb itu apa sih? Nah, kita nanti akan lihat di slide berikutnya. Nah, coulomb kita bisa lihat di sini di arus listrik, di mana arus listrik ini biasanya sering ditarungkan ya dengan tegangan. Arus listrik sama tegangan listrik mana yang lebih bahaya? Nah, coba ya rekan-rekan jawab di kolom komentar. Nah, arus listrik ini adalah aliran elektron. Tadi kita sudah bahas. Pada suatu titik di sirkuit listrik dalam suatu waktu diukur dengan satuan ampere. Jadi kalau kita mengukur pada satu titik saja, diukur pada waktu tertentu, misal dalam 1 detik, itu ada berapa apa? Kita lihat di rumus ini. Kuat arus listrik sama dengan Q per T. Q adalah muatan listrik, satuannya adalah coulomb. T di situ pakai detik. Jadi misal kita mengukur 1 ampere, itu berarti ada 1 coulomb per detik. 1 coulomb tadi kan muatan listrik ya, berarti 1 muatan listrik per detik. Bahasa gampangnya seperti itu. Tapi 1 coulomb itu berapa sih? Nah, yang jadi muatan listrik itu kan elektron. Jadi jumlah elektron.
Ini muatan listrik itu jumlah elektron. Satu coulomb itu sama dengan 6,24 kali 10 pangkat 18. Itu berapa triliun, Pak? Itu berapa miliar, Pak? Nah, itu nanti silahkan dihitung sendiri ya. Ada banyak sekali nolnya. Oke. Jadi sejumlah 6,24 kali 10 pangkat 18 elektron yang mengalir dalam 1 detik itu 1 ampere. Oke. Berikutnya di sini elektron bermuatan negatif dan mengalir dari terminal negatif ke terminal positif dari sumber listrik. Arus ini disebut arus listrik aliran elektron. Nah, teman-teman mungkin pernah menjumpai ada orang yang menjelaskan bahwa aliran listrik itu dari positif ke negatif. Itu juga benar. Kok bisa? Bisa bolak-balik? Ya bisa dong. Kalau yang ini namanya aliran elektron, kalau yang sebelumnya dari positif ke negatif itu adalah arus listrik konvensional. Penggunaannya berbeda. Oke, lanjut ke slide berikutnya. Nah, satu komponen lagi yang saling terikat yaitu resistansi. Di mana resistansi ini merupakan penghambat atau pembatas atau penghalang dari aliran elektron pada suatu sirkuit listrik. Satuannya adalah ohm. Kabel yang menyalurkan elektron secara alami juga memiliki nilai resistansi. Sama seperti pipa sebagai jalur air. Dinding pipa memiliki resistansi. Tikungan di pipa memiliki resistansi. Bahkan di jalan raya, di mana di situ merupakan jalur untuk kendaraan, dia juga memiliki resistansi. Mungkin lubangnya, mungkin anginnya, mungkin juga jenis dari istilahnya jalan itu sendiri, dari aspal atau dari beton, itu juga memiliki resistansi. Nah, pada penghantar di sini dia juga memiliki resistansi yang ditentukan bukan oleh rumus ya, tapi rumus ini mencari tahu seberapa besar resistansinya. Nah, apa yang mempengaruhi resistansi dari suatu penghantar? Yang pertama di sini adalah rho. Ini bukan P, tapi rho ya. Adalah resistansi jenis. Ini berhubungan dengan bahan, bukan badan, maaf ya. Jadi, misalkan saya memiliki kabel dengan panjang dan tebal yang sama, tapi satunya adalah tembaga, satunya adalah besi. Nah, di sini dinyatakan tembaga itu memiliki resistansi lebih rendah daripada besi. Gitu. Kemudian ada panjang dari kabel. Saya memiliki dua kabel tembaga, satunya 5 meter, satunya 5 km. Ya, terus ketebalannya sama. Mana yang paling tinggi resistansinya? Yang paling panjang. Gitu. Kemudian kalau yang terakhir itu adalah luas penampang atau tebalnya ya, bahasa gampang itu adalah tebal dari kabel. Ketika kabel itu makin besar, maka makin kecil resistansinya. Seakan-akan seperti pipa, makin besar diameternya, maka makin kecil resistansinya. Seperti pada jalan raya, jalan di pematang sawah dan juga jalan di tol, itu juga berbeda resistansinya. Oke, itu yang mempengaruhi nilai resistansi pada penghantar. Dan ini yang slide terakhir, yaitu jenis dari listrik. Kita tahu listrik itu sebenarnya sebelum di sini harusnya ada listrik dinamis dan listrik statis. Kalau listrik statis mungkin akan dibahas pada video yang lain ya. Yang dibahas di sini adalah listrik dinamis, listrik yang mengalir yang dapat kita manfaatkan. Ada dua di sini, listrik AC atau alternating current dan juga listrik DC atau direct current. Maksud dari alternating current ini adalah listrik yang arah aliran arusnya itu bolak-balik. Misal dari kabel ini ya. Dari kabel ini dia suatu saat ke kanan, suatu saat ke kiri. Atau kalau dilihat dari sini, suatu saat ke atas, suatu saat ke bawah. Gitu. Terus kemudian listrik DC itu aliran arusnya itu satu arah. Kalau dilihat dari arus aliran elektron itu dari negatif ke positif. Itu. Listrik DC biasanya ditimbulkan atau dibangkitkan itu dari baterai
aki, solar panel, dan bukan mungkin tapi memang dari generator DC ada itu. Terus kemudian listrik AC dari generator, atau mungkin bisa juga dari baterai terus dibikin inverter, bisa juga itu. Oke, intinya di sini untuk pembangkitan listrik bolak-balik itu seperti di gambar ini. Jadi arah dari magnet ini menentukan arusnya. Prinsip kerjanya bagaimana? Mungkin kita bahas di video lainnya. Untuk yang simple ya. Kalau untuk yang brushless alternator PMG excitation, silahkan kunjungi link di bawah. Oke, kalau begitu cukup sekian video kali ini. Terima kasih untuk teman-teman yang sudi mampir dan menonton sampai akhir. Tapi kok menonton sampai akhir aja ya? Semuanya lah buat teman-teman yang menonton video ini. Semoga bermanfaat. Jika dirasa ilmu ini penting, silahkan dibagikan ya, supaya lebih bermanfaat lagi. Oke. Kalau begitu, Syauqi tutup dulu. Sampai jumpa di video selanjutnya.